kami baca hari ini bukan saja kami mengerti, tapi kami siap dikoreksi, ditegur, dikuatkan. Iman kami semakin bertumbuh, bahkan semakin dewasa dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kuasai hati dan pikiran kami. Kami mau duduk diam di sekitar kebenaran firman-Mu. Mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Roh kebenaran, pimpin kami dalam kebenaran, mengerti kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Segala kuasa gelap roh jahat yang tidak suka dengan firman Tuhan, jika ada yang berusaha menguasai hati dan pikiran kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus mengambil alih sebuah ruangan ini, terutama di ruangan hati kami. Kami mau tundukkan hati dan pikiran kami mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan dan diberkati berkata bersama amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Shalom. Kita bersyukur hari ini bersama-sama kita mulai kelompok bersama, yaitu gabungan ya. Ini yang pertama di tahun 2025 setelah kita sudah menjalani yang ketiga minggu. Ini yang minggu ketiga kalau nggak salah ya. Ya, puji Tuhan. Ya, hari ini KTB kelompok bersama di agak beda penyampaian firman Tuhannya, bukan fokus dengan khotbah tapi sharing ya, sharing firman Tuhan. Ya, sharing atau kita bisa bersama-sama ya mengambil bagian untuk memahami, mengerti, berbagi satu sama lain ya. Oke, baik. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya minta ada 5 orang saja, 5 orang yang tergerak hatinya ya, yang menanya kepada ya yang di sampingnya siapa saja. 5 orang ya, 5 orang ya, 5 orang ya, ada pertanyaan penting buat sesamanya, bahkan itu pertanyaan buat dirinya sendiri. Ya, dari anak-anak muda ini aja tuh, anak muda 5 orang ya. Siapa yang bersedia ingin bertanya? Pertanyaannya nanti saya buat pertanyaannya, kalian hanya tinggal menyampaikan saja. Oke. Ada 5 orang angkat tangan? Yuk. Anak muda 1. Ya. Kenapa takut? Ya, Chris. Hari 2. 3 lagi. Vincent. Ya. Siapa? Vincent. Ya. Vincent. 1 lagi, 2 lagi. Ayo, 2 lagi. Tari, Chris, Vincent, 2 lagi. Ayo. Michael. Ini kasih siapa namanya? Wina. Hah? Wina. Oke. Welcome, gak ada orang di samping. Siapa mau tanya si Pak Yosua? Ya, udah 4. Satu lagi tadi siapa tadi? Oke, Rahel. Ya. Rahel atau? Ya, oke, baik. Ya. Oke. Pilih siapa saja yang mau ditanya ya. Pilih. Suka-sukamu siapa yang dipilih. Ya. Pertanyaannya nanti saya butuh jawabannya. Ya. Mungkin saya nggak dengar dari sini, nanti yang bertanya yang memberikan jawabannya ya, menyampaikan jawabannya. Tanya kepada yang suka, apa sih tujuan hidupmu? Ya, harus ada jawaban yang pasti. Ayo, ada 5 orang, barangkali mungkin 5 jawaban yang berbeda atau sama. Sudah dapat jawaban belum? Cepat. Sudah? Siapa yang sudah mendapatkan jawaban yang bertanya? Siapa yang sudah dapat jawaban? Yang sudah mendapatkan jawaban siapa? Sudah dapat jawaban? Ayo dijawab. Nah, pertanyaan itu harus dijawab. Ya. Pak, sudah dapat. Sudah. Apa jawabannya apa? Menyenangkan hati Tuhan katanya. Hah? Menyenangkan hati Tuhan. Apa? Dengan? Menyenangkan hati Tuhan. Wow, luar biasa. Menyenangkan hati Tuhan. Oke, tidak apa-apa ya. Bagus itu, baik itu jawabannya. Oke, itu dari Vincent. Ya. Siapa lagi yang sudah? Ya, apa jawabannya?
Untuk membanggakan orang tua dan mengandalkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan. Membanggakan orang tua Dan mengandalkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan. mengandalkan Tuhan dalam setiap proses Kehidupan. wow, luar biasa ya. Ya, mengandalkan Tuhan dalam setiap proses hidup. Luar biasa ini ya. Oke. Satu tadi yang lain lagi. Sudah, Grace. Untuk membanggakan orang tua dan melayani Tuhan. Membanggakan orang tua dan melayani Tuhan. Tadi urutan pertama membanggakan orang tua melayani Tuhan. Nah, itu tujuan hidupnya. Wih, rohani semua, luar biasa ya. Mantap. Ada lagi yang ketiga ya, tadi tanya apa tadi? Apa tujuan hidupmu? Terus dia menjawab mengandalkan Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain. Mengandalkan Tuhan dan menjadi berkat Bagi orang lain. bagi orang lain. Ini semua dicatat oleh malaikat ini ya. Dicatat oleh Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Luar biasa. Oke. Ya, yang keempat. Baru 3 ya? 4. Yang keempat siapa tadi? Tari. Belum dijawab. Iya. Kenapa susah? Siapa lagi ya? Saya sedang menunggu dan jawaban dari Tari ini. Ya, siapa tadi? Baru 3 ya. Vincent, Grace, Ina, Grace. Terus siapa lagi? Udah 4 ya? 4. Udah 4. Tinggal terakhir ini. Pertanyaannya berkaitan dengan KTB. Pertumbuhan iman seperti apa yang kakak rasakan selama kakak bergabung di KTB Kim Imanuel Bekasi? Pertanyaannya kan sederhana. Apa sih tujuan hidup? Tanya apa, jawabannya apa? Apa nggak fokus ini? Ayo cepat. Ya. Nah. Jangan sampai tujuan hidupku mau kawin lagi. Nah, jangan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, tujuan hidup melayani Tuhan. Oke. Ini luar biasa. Ini jawabannya semuanya rohani. Wow. Tidak ada yang rohani. Tidak ada yang dunia. Mudah-mudahan seperti itu, luar biasa. Ya, luar biasa ya. Oke, mari kita lihat. Paulus hari ini mengajarkan kepada kita apa yang menjadi tujuan hidup kita. Paulus itu belajar dari Tuhan Yesus, ya. Apa yang menjadi tujuan hidup Paulus itu adalah tuntunan dari Yesus, ya. Mari kita buka Filipi 3. Nah, Filipi 3, kita akan baca khususnya ayatnya yang 1b sampai ayat yang ke-16 ya, 16. Tadi fokus kita nanti ayat 13 dan 12 sampai 14 ya. Oke, sudah ketemu? Ya, kita baca dengan bersemangat ya sambil diperhatikan. Ya, diperhatikan ini adalah satu perkataan atau ucapan dari Rasul Paulus. Ada pernyataan-pernyataan yang hebat, yang luar biasa ya dari Rasul Paulus. Oke, dimulai dari yang pria 1b dan yang kedua wanita sampai selesai nanti kita baca bersama-sama ayat 16 ya bersama-sama ya. Sudah dimulai dengan kaum pria atau kaum bapak, silakan 2, 3 ya. Menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat bagimu dan memberi perhatian kepadamu.
yaitu kebenaran yang anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang berbeda dalam dia adalah kuasa pengertiannya dan persekutuan dalam kebenarannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam pengertiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku beroleh satu sempurna, melainkan aku mengejarnya, bahwa aku dapat juga menangkapnya, karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini adalah kebenaran. Aku melupakan apa yang telah kamu dan menangkap diri pada apa yang telah depanmu. Dan berkata yang kedua untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan seperti dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berdiri dari Dia, dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan berkat kepada. Ya, bersama-sama akan kita kebahagiaan kita tercapai, kita lanjutkan perjalanan yang telah kita tempuh. Ya, saya akan membaca mengulangi di ayat yang ke 14 ya. Perhatikan 14. Dikatakan demikian Rasul Paulus, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Perhatikan, Paulus katakan berlari. Berlari itu apa? Mencapai tujuan, untuk memperoleh tujuan. Nah, Paulus memiliki tujuan hidup yang sangat jelas. Setelah dia dipilih, dipanggil dan diutus oleh Tuhan, dia sudah tahu arah hidupnya, tujuan hidupnya, apa yang mau dilakukan, apa yang mau dikerjakan. Sekalipun taruhannya nyawa demi untuk mencapai tujuan, dia rela, dia bersedia untuk hal itu. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama apa sebenarnya tujuan hidup kita. Mau mengingatkan, tadi jawabannya semuanya hal rohani. Ada seorang rohaniawan membuat satu penelitian kepada beberapa kelompok remaja, untuk menanyakan hal yang sama. Apa tujuan hidupmu? Apa tujuan hidupmu? Hanya sedikit persentasinya yang menjawab secara rohani. Semuanya duniawi, kan? Semuanya duniawi. Jawabannya, di antara mereka mengatakan, apa tujuan hidupmu? Ya, tujuan hidup saya nanti supaya saya memiliki suami yang kaya. Perempuan, apa tujuan hidupmu? Supaya aku nanti memiliki istri yang cantik. Apa tujuan hidupmu? Oh, supaya saya terkenal, punya popularitas. Apa tujuan hidupmu? Oh, supaya saya kaya raya. Apa tujuan hidupmu? Supaya saya jangan miskin, saya akan menjadi orang yang sukses. Apa tujuan hidupmu? Bisa keliling luar negeri, bisa kemana-mana saja karena saya banyak uang. Apa tujuan hidupmu? Ketika ditanya yang satu orang lagi, tujuan hidup saya adalah apa yang Tuhan kehendaki untuk saya kerjakan, saya lakukan. Itulah tujuan hidup saya. Ketika saya mengerti apa tujuan Tuhan, kehendak Tuhan, itulah yang saya lakukan. Karena lagu mengenalmu secara pribadi, ada lagu itu ya? Jadi dari sekian banyak remaja, hanya satu orang yang memberikan jawaban. Jawaban yang katakan tujuan hidup saya adalah saya menjalani apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Saya ikuti proses Tuhan. Wow, luar biasa. Ya mungkin itu sekarang ini masih banyak yang menjawab seperti jawaban yang tadi anak remaja yang lainnya. Hari ini hal yang sama bertanya kepada kita untuk mengingatkan kita kembali, atau yang belum tahu tujuan hidupnya harus tahu apa tujuan hidupmu. Karena kalau nggak tahu tujuan hidupmu, kalau nggak tahu tujuan hidup kita, engkau akan melangkah menjalani kehidupan ini apa adanya, tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, malas-malasan. Yang penting makan, yang penting minum. Itu kalau nggak punya tujuan hidup ya begitu. Jadi ngalir saja, tidak punya sesuatu yang fokus dilihat ke depan dan bagaimana dia bisa meraih hal itu. Kalau dikatakan oleh Rasul Paulus berlari-lari,
Berarti itu suatu proses di mana dia akan mencapai tujuan, namanya berlari-lari. Seperti kalau kita lihat lomba maraton, lari dan yang lain. Dia berlari-lari untuk sampai ke garis finish untuk mendapatkan hadiah. Dia mesti demikian rupa berlari sekuat tenaga. Apapun dia lakukan itu demi untuk apa? Sampai ke garis finish, untuk mencapai tujuan. Nah, hari ini kita mulai bersama-sama. Sebelum kita melihat bagaimana supaya mencapai tujuan dan apa tujuan hidup kita dan bagaimana mencapai tujuan itu, hal yang terpenting, apa yang membuat orang sering gagal mencapai tujuan? Dia sudah tahu tujuan hidupnya, tetapi gagal. Yang adalah kegagalan. Mungkin di tahun 2004, 2023 atau sebelumnya, ada nggak yang pernah mengalami kegagalan? Ada yang mengalami kegagalan, ada yang mengalami keberhasilan, tapi tidak puas dengan keberhasilan itu. Lalu pernah evaluasi nggak mengapa saya gagal? Dan sudah tahu belum mengapa gagal? Padahal sudah tahu tujuannya, tapi tidak mampu meraih tujuan itu. Yang adalah stuck, ya, tidak sampai kepada tujuan. Nah, hari ini kita belajar dari Rasul Paulus, ya. Setiap orang seharusnya punya tujuan hidup, apapun tujuan hidupnya. Orang rohani, orang duniawi punya tujuan hidup. Mengapa orang bisa mencapai keberhasilan secara duniawi, kemegahan, harta, uang dan yang lain? Karena dia tahu tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya apa? Ingin kaya raya. Nah, bagaimana supaya kaya raya? Ada yang berpikir bagaimana korupsi. Bagaimana supaya kaya raya? Dia ingat harus kerja keras, sehingga dia meraih semuanya itu. Nah, hari ini kita boleh bersama-sama, paling tidak ada 3 yang menyebabkan gagal orang dalam mencapai tujuannya. Mari perhatikan mulai dari ayat yang ke 1b. Perhatikan ya, mulai sekarang ayat 2. Dikatakan demikian oleh Paulus ini. Menulis hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Dikatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyulat-penyulat palsu. Mengapa begitu penting Paulus mengatakan ini? Siapa yang disebut dengan anjing-anjing itu? Siapa itu? Tahu anjing? Pernah lihat anjing? Pernah. Setiap pagi saya memberikan makan anjing. Ya, kalau saya buat di Facebook, orang bertanya, Pak Pendeta, kenapa harus disuapin anjingnya? Gak makan sendiri, bisa makan sendiri tapi makannya sedikit. Tapi kalau disuapin makannya banyak, jadi gemoy, gendut, gitu ya. Nah, di tangan saya dia gemuk anjingnya sekarang. Kalau dipeluk enak, gitu. Ya. Ini anjing selalu mengingat siapa yang berlaku baik kepadanya. Terima kasih kawan, kau baik sekali, Tuhan berkati. Siapa tuannya yang sering memberi dia makan. Tapi kalau anjing didatangi orang yang tidak dikenal, kira-kira reaksinya anjing itu apa? Menggonggong, bahkan bisa sampai menggigit. Jadi anjing itu tidak stabil. Bisa baik, tapi baik untuk orang tertentu. Tapi bisa jahat, bahkan bisa menggigit orang sampai mati, menggigit binatang. Itu anjing kita si Kurui itu. Kalau melihat kucing, kecuali kucing di rumah, ya. Nah, kecuali kucing di rumah. Nah, kalau kucing yang selain di rumah, itu bisa dicekik, digigit sampai mati. Saya pernah udah pisahkan. Artinya apa ini? Anjing-anjing itu dikatakan satu gambaran orang yang bisa berpura-pura baik, kelihatannya rohani, tapi hatinya jahat.
Itu kondisi dunia sampai hari ini. Maka Paulus mengatakan begini, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Anjing-anjing itu ada yang tahu firman tapi tidak menjadi pelaku firman. Ngeri sekali ya. Tahu firman tapi saya lakukan. Ini kemunafikan. Nah, perhatikan hal yang pertama yang bisa menggagalkan tujuan hidup kita kalau kita dipengaruhi oleh keadaan dunia atau dipengaruhi ikut arus dunia, arus kejahatan. Orang jahat kita ikut jahat. Ya, perhatikan nih. Nah, kita sudah tahu kebenaran, tapi kita hidup tidak apa-apa, jauh dari kebenaran. Dosanya kadang-kadang sederhana. Setiap hari pagi, Tuhan hari ini mampukan saya menjauhi kebenaran dan hidup dalam kebenaran, menjauhi dosa, hidup dalam kebenaran. Itu doa yang sangat sederhana, tapi itu luar biasa. Mampukan Tuhan menjauhi dosa, hidup dalam kebenaran. Nah, itu sebagai bukti kita tidak mau lagi dipengaruhi oleh dunia ini untuk mencapai apa yang jadi tujuan kita. Dia bilang rokok merusak hidupmu, jangan merokok. Karena ada orang dunia masih tetap merokok, bela diri mereka aja merokok. Ini merokok. Orang yang tidak merokok dengan yang merokok juga sama-sama mati. Ya udah juga tetap merokok. Hati-hati. Ada juga suka berbohong, maka saya juga ikut berbohong dong. Nah, ini nih pengaruh jahat, pengaruh dunia ini yang luar biasa. Dia berlaku salah, ya saya pun tidak mau mengampuninya. Dia bersalah, saya pun harus melakukan hal yang sama. Nah, ini orang dunia, tidak ada di sini seharusnya begitu. Kalau hal yang buruk menguasai hati dan pikiran kita, hal yang jahat yang menguasai hati dan pikiran kita, tujuan hidup itu hanya sebagai mimpi saja. Apa mimpi? Mazmur mengatakan seandainya ada niat jahat di dalam hatimu, niat jahat dalam hatimu. Berarti baru niat ya, belum melakukannya. Mazmur 66 ayat 18. Ya. Seandainya ada niat jahat dalam hatimu, tentulah Tuhan tidak mendengarkan doamu. Atau bisa di relevansinya, seandainya niat jahat dalam hatimu, maka kau tidak akan pernah meraih cita-citamu, tujuan hidupmu. Maka jangan sampai pernah kita menyimpan niat jahat dalam hidup kita. Amin. Ini yang pertama. Ya, jangan engkau ikut arus seperti ikan yang mati. Kemana arus pergi dia ikut. Tapi haruslah ikut seperti ikan yang hidup berjuang melawan arus. Seperti burung Raja Wali. Beda dengan apa itu namanya? Yang makan ayam itu burung apa itu? Elang. Elang itu selalu mencari tempat yang aman. Kalau sudah ada angin yang kencang, dia langsung cari tempat yang aman. Tapi kalau Raja Wali, sekalipun anginnya semakin kencang, dia semakin terbang, semakin laut, semakin tinggi. Itu makanya pemazmur juga ataupun dalam itu mengatakan seperti burung Raja Wali. Ya, sebesar apapun, sekencang apapun badan itu, dia kuat. Maka hari ini sebesar apapun tantangan persoalan masalah dalam kehidupan kita, jangan pernah menyerah. Amin. Amin. Baru diputus asa pacar aja udah lemas. Betul? Ada nggak di sini? Dari yang mengakui kan? Iya, baru pacarnya berjalan dengan orang lain aja udah cemburu, minta ampun luar biasa. Semuanya kehilangan konsentrasi. Ya, padahal belum tentu. Nah ini, hati-hati. Pacarannya pun, pergaulannya pun tidak berbeda dengan orang dunia. Belum suami istri udah suap-suapan. Dia udah bergandengan tangan. Ya, hati-hati. Karena itu pergaulan cara dunia itu. Kalau kau bergaul kemanapun pergi lewat, tetap kau bawa Alkitab. Ya, kalian mendiskusikan Alkitab. Pas lagi makan di apa itu di Amigos, itu Amigos itu restoran Amigos tahu? Tahu apa itu?
agak minggir gos sedikit. Nah, makan di situ. Tak apa-apa, asalkan bersih. Kadang-kadang kita mencium bau gitu ya. Nah, oke, mari kita lihat yang kedua. Di ayat 4 sampai 6. Perhatikan ayat 4 dan 6. Ini adalah suatu kebanggaan sebenarnya yang dimiliki oleh Rasul Paulus sebelum dia dipanggil Tuhan, sebelum dia diproses Tuhan, sebelum dia menjadi hamba Tuhan. Ini kebanggaan sebenarnya. Di masa lalunya, apa kebanggaan itu? Perhatikan, karena kita orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan berpegang dalam Kristus Yesus. Perhatikan mulai dari kata ini. Dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk, perhatikan, sekalipun ada alasan untuk mempercaya pada hal-hal lahiriah. Berarti ada sebenarnya potensi buat Paulus ini percaya kepada hal-hal yang lahiriah, yang bersifat lahiriah. Apa itu bersifat lahiriah itu? Perhatikan, dikatakan, jika ada orang menyangka dapat menaruh percaya kepada hal lahiriah, aku lebih lagi. Berarti ada orang yang menaruh pikirannya, fokus hidupnya kepada hal yang lahiriah. Dia katakan, aku pun demikian, bahkan lebih. Disunat, iya. Ya. Dia dari keturunan bangsa Israel, iya. Dia dari keturunan suku Benyamin, iya. Dia orang Ibrani, iya. Perhatikan nih. Dia menurut hukum Taurat, iya. Dia katakan di sini tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Oh, dia juga orang Farisi loh. Luar biasa. Bahkan kegiatan untuk mengenai jemaat aku dia dan lain sebagainya. Ini suatu kebanggaan secara lahiriah, kesuksesan, keberhasilan secara lahiriah. Kelihatan rohani, tapi itu dilakukan sebenarnya bukan karena dia sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi ini karena aturan hukum Taurat. Luar biasa. Nah, perhatikan di sini, penghambat-penghalang untuk mencapai tujuan hidup itu yang kedua adalah apa? Lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat. Nah, kalau kita pelayanan di sini, apapun tugasnya, worship leader, singer, pemain musik, jangan sampai lakukan itu bersifat lahiriah saja, yang kelihatan rohani, tapi hatimu tidak rohani, tapi duniawi. Sepintarnya orang bisa main musik, apa bedanya orang Roma Irama yang bisa main musik dengan saudara yang bisa musik di gereja? Roma Irama lebih hebat dari saudara main musik, betul nggak? Ya lebih hebat, itu udah pengalaman dan itu hidupnya. Tapi apa bedanya dengan kita? Perbedaannya itu, ketika engkau main musik, melayani Tuhan, engkau melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Jadi jangan mau tampil, mau jadi worship leader, singer, pemain musik, apapun itu supaya dilihat orang, supaya kelihatannya, oh dia rohani sekali. Hati-hati. Masih banyak yang seperti itu. Dan yang berikutnya, hal lahiriah itu lebih mementingkan kebutuhan fisikmu ini. Mementingkan kesehatan, iya, harus. Tapi ingat keseimbangan dengan rohani. Ya. Supaya cantik, supaya ganteng, supaya rapi, ya. Apakah seimbang dengan hal rohani? Perhatikan, seimbang gak dengan hal rohani? Atau lebih banyak hidupmu merias dirimu, mempercantik dirimu sehingga tidak ada waktu baca firman Tuhan, buru-buru baca firman Tuhan. Melayani pun terburu-buru. Melayani hanya 1 jam, tetapi mempercantik diri 2 jam, 3 jam. Persiapan untuk secara lahiriah lebih banyak daripada persiapan untuk hal yang rohani, untuk tampil. Doanya kurang. Kalau saya katakan, engkau berbicara rohani di mimbar ini, tapi di lingkungan dunia, engkau lebih banyak dikuasai oleh dunia, maka pelayananmu tidak berkenan kepada Tuhan. Saya sampaikan itu. Jadi ini diingatkan kita, ya, jangan fokus kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah.
apapun itu. Jangan fokuskan, bukan berarti dikatakan Paulus tidak, ya kan? Jangan fokus ke situ. Dari yang ketiga, dari 7 sampai 8. Perhatikan 7 sampai 8 saya simpulkan ini, yaitu merasa puas atas keberhasilan masa lalu. Ini apa, ada kap, bukan lalu ya, kapnya. Tetapi apa yang terdahulu merupakan keuntungan bagiku, tadi semua itu keuntungan baginya, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Artinya sebenarnya dia tidak dikatakan, dia itu bukan satu kepuasan masa lalu, keberhasilan masa lalu itu bukan menjadi satu kepuasan, bahkan dikatakan itu kerugian. Tetapi keuntungan bagi dia ketika dia sudah ditangkap oleh Kristus, ada di dalam Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus, yaitu Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Wow, luar biasa. Apakah kita seperti Rasul Paulus mengatakan demikian? Tadi saya awali masa lalu itu, maka di tahun-tahun sebelumnya mungkin kita ada kegagalan, tetapi juga ada keberhasilan. Ada tadinya kita belum memiliki sesuatu, tapi sekarang kita miliki. Ya, nah, jangan puas dengan keberhasilan masa lalu, bahkan jangan sampai sombong karena engkau berhasil masa lalu, engkau menjadi sombong. Ini hati-hati. Kalau ini menguasai hidup kita, pastikan tidak akan pernah dapat meraih, mencapai tujuan hidup. Ya, udahlah pasrah, udah dapat kok, udah cukup seperti itu. Tuhan tidak mempersiapkan kita untuk hal-hal yang kecil, tapi Tuhan mempersiapkan kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Amin. Tuhan tidak mempersiapkan kita untuk hal-hal yang biasa, tapi Tuhan mempersiapkan kita untuk hal-hal yang luar biasa. Nggak amin. Kita dengan khotbah hari ini. Ya. Masih fokus kali ini? Masih. Ya. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang biasa dia. Tujuan hidupmu itu harus besar, bukan berarti ya apa namanya besar-besaran sesuatu yang tidak tahu bisa kita raih. Pasti. Perhatikan baik-baik di sini. Apapun keberhasilan masa lalu, engkau memiliki sesuatu, tadinya belum memiliki sesuatu, tapi engkau sedang memiliki, orang lain tidak memiliki. Engkau sedang memiliki satu barang yang mahal, sebelumnya tidak. Jangan puas dengan itu. Ya. Hal yang lainnya, tapi puaslah ketika engkau melakukan hal yang besar menurut kehendak Tuhan. Amin. Maka hari ini kita lihat bersama-sama, lanjut. Perhatikan. Ya. Berikutnya, kalau gitu, apa tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Rasul Paulus, kita belajar kembali kepada Rasul Paulus. Perhatikan di ayat yang mulai dari ayat yang ke-10. Ini tujuan hidup kita. Dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dari ayat ini apa tujuan hidup kita? Menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuan hidup kita yang pertama. Nah, bagaimana bisa menjadi serupa dengan Kristus? Bagaimana menjadi serupa dengan Kristus? Milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan. Ada di mana dikatakan oleh Paulus ini, yang ku kehendaki, kata Paulus, ialah mengenal Dia, mengenal Yesus. Pengenalan akan Yesus akan menghantarkan kita untuk mencapai tujuan dan kesuksesan dalam hidup ini. Ya. Maka kau berjalan mulus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalipun itu ada proses. Memang tujuan ini proses. Coba yang pertama tadi buka, ya ini disimpulkan dari sini, ya. Sebelum ke sini, ini cara kita bagaimana kita meraih kesuksesan, ya. Ini tapi tujuan hidup kita ada dua. Perhatikan di sini. Yang pertama 10. Ya 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Berarti siap untuk berkorban, siap untuk menderita, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati. Wow, luar biasa.
Hidup saudara bukan untuk sekarang ini, bukan apa yang ada sekarang ini. Kehidupan saudara apa yang akan datang, yaitu kebangkitan dari kematian. Berarti apa itu? Hidup untuk selama-lamanya. Jadi jangan kita bangga dengan kehidupan yang kita miliki sekarang ini. Kalau hanya sampai di situ, kau mati binasa. Dan tidak ada cara lain dalam hidup ini yang terbaik adalah mengenal Tuhan. Maka ada pujian mengenalmu secara pribadi. Dalam lagu dulu yang pernah saya ingat, dia katakan, makananku ialah melakukan kehendak Tuhan. Makananku ialah mengenal kehendak Tuhan. Nah, makanan berarti sesuatu yang dikonsumsi, sesuatu yang diterima. Jadi makanan kita sehari-hari adalah terus belajar mengenal siapa Tuhan. Saya percaya orang yang semakin mengenal Tuhan, dia akan semakin rendah hati. Orang yang semakin mengenal Tuhan, dia akan semakin sungguh-sungguh dalam hidupnya. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan semakin takut melakukan dosa. Ya, akan dia, dan orang yang mengenal Tuhan pun dia akan semakin rajin, bersemangat, bekerja keras. Itu orang mengenal Tuhan. Sederhana kan? Sederhana. Kita mau lihat orang itu mengenal Tuhan, lihat perubahan hidupnya, bukan perkataannya, tapi perubahan hidupnya. Oke, lanjut. Kita perhatikan ayat 12. Bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Maksudnya Paulus ini sederhana. Dia harus berjuang. Ketika dia sudah tahu dia mengenal Tuhan, dia harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan lagi apa yang dia mau. Ya. Ketika saya baca hal ini, apa mungkin? Ini juga menunjukkan, berarti masih banyak yang dikatakan kalau aku dapat juga menangkapnya, artinya belum menangkapnya, belum, berarti dia masih terus diproses. Artinya dalam pengenalan akan Tuhan untuk berjuang meraih masa depan, meraih tujuan hidup kita, itu proses. Maka dikatakan hidup ini adalah proses. Kita hidup itu bukan menjadi tujuan, tapi untuk mencapai tujuan. Beda ya. Makan untuk hidup untuk makan. Itu sama atau beda? Beda. Apa bedanya? Makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Kalau hidup untuk makan. Hidup untuk makan. Binatang. Apa bedanya itu? Ayo anak-anak muda ini. Beda atau sama itu? Makan untuk hidup, hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Nah, kan katanya sama, hanya dibalik aja ya. Tapi ini kalau dipahami, ini pengertiannya, dan ini sering terjadi. Terutama orang-orang tidak mengenal Tuhan. Mengapa kamu? Saya ini tujuan hidup saya hanya makan. Nemu apa lagi? Saya bekerja cari uang untuk makan. Nah, makanya Paulus ingatkan, janganlah engkau menjadi hamba uang, dikuasai oleh uang. Uang penting nggak? Tapi bukan itu tujuan hidup kita. Itu hanya sebagai sarana untuk menjalani kehidupan. Tapi di luar sana banyak itu. Ya, doa, pelayanan, penginjilan tidak lagi. Mengapa? Ya karena demi mengejar apa? Mengejar uang. Ya, mengejar uang. Hati-hati, jangan sampai mamon tujuan hidup kita. Bahaya. Ya, kalau nggak sampai mamon atau uang menjadi tujuan hidup kita. Uang itu penting, tapi bukan itu menjadi tujuan hidup kita. Jadi makan yang benar mana? Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ya, oke. Jadi saya makan untuk hidup. Saya makan supaya saya bisa hidup, saya bisa melayani. Oke. Nah, perhatikan. Lanjut, coba. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Bagaimana kita bisa meraih tujuan hidup tadi yang sudah ditentukan oleh Tuhan? Ya,
dikatakan di ayat 13. Di ayat 13, perhatikan ayat 13, baca lagi, dikatakan demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang kulakukan adalah melupakan apa yang telah di belakangku dan memegangkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kata perhatikan di sini ada 3 kata kerja aktif. Pertama, dikatakan menangkapnya, melupakan, mengarahkan, dan nanti lagi kata berlari. Nah, perhatikan kata melupakan apa yang di belakangnya. Apa itu tadi? Yang ada di ayat yang ke berapa tadi? 3 sampai ayat yang ke-5 itu atau ke-6. Itu kebanggaan secara lahiriah. Ya, itu semuanya dilupakan. Bahkan dikatakan itu, kalau dikatakan itu adalah satu kerugian baginya. Tapi ketika saya mengenal Yesus, ketika saya ada dalam Yesus, dikatakan apa? Keuntungan. Maka hari ini apa yang ada di belakangmu? Kesalahan, perbuatan dosa, pernah berzina, ya, dosa pornografi, suka mencuri, ya, suka mengambil punya orang lain. Engkau di asrama yang bukan odolmu kau ambil, kau pakai, kau sembunyikan. Kalau gosok gigi mungkin dia ragu, nanti ada penyakitan kan gitu ya. Ya. Sehingga ada orang simpan sabun yang di tempat yang supaya jangan diambil orang. Bahkan dulu pernah dia asrama, jadi bukan dia asrama kata harus kali itu, saya ingat saya. Ada perempuan kehilangan celana dalam dari jemuran. Setelah beberapa hari dilihat dipakai, nggak disadari dilihat dipakai oleh temannya. Hah? Itu kan celana dalam saya. Enak aja, itu celana dalam saya. Dia nggak tahu kalau ditulis dalam di situ. Itu celana dalam saya. Dari mana tuh? Memang hanya punyamu yang baru seperti ini. Banyak dijual di pasar. Sini dia. Dibuka begini. Ada namanya. Malu kan? Biasa. Belum pernah ya dia asrama Kataros ya? Belum? Hah? Pernah? Kehilangan celana dalam. Ingat, kalau itu pernah terjadi, jangan lagi diulangi. Ya, kegagalan, dosa, apapun itu masa lalu, tinggalkan, berjuang, tinggalkan. Kalau hari ini kau sulit mengampuni temanmu, belajar untuk mengampuni. Amin. Kalau hari ini kau gampang sakit hati, gampang tersinggung, berarti kau sedang mengalami luka hati. Luka apa? Luka hati. Jangan luka itu menganga, semakin kencang menganga dan tidak pernah sembuh-sembuh. Itu diakibatkan dari dirimu sendiri. Ya. Oke, berikut yang langsung aja loncat yang kedua. Nasihat 13 dikatakan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Berarti ada 2 tuh. Lupakan, fokus ke depan. Apa yang sudah ditetapkan Tuhan di pikiranmu, di hatimu, dan mengerti kehendak Tuhan, maka fokuslah ke depan. Ketika kau sudah dipilih untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, fokus dengan itu. Jangan terganggu hanya karena pacaran. Ini betul bisa sampaikan ini. Ingat tuh, membuat buyar tujuan orang itu karena apa? Sudah lebih fokus kepada pacaran, fokus kepada pergaulan. Bahkan berani tinggalkan proses pembentukan demi untuk menyenangkan pacar. Hati-hati, jangan sampai buyar. Bahkan tidak semangat dalam pelayanan karena hatinya sedang gundah-gulana, lagi terluka, lagi nggak fokus. Kenapa nggak fokus? Dia nggak ada di depan saya. Dia fokus kalau dia ada yang dicintai ada di depannya. Dia nggak lagi apa dia di sana ya? Jangan-jangan lagi berjalan dengan laki-laki lain. Jangan-jangan udah jatuh cinta dengan orang lain. Karena lagi main gitar ini, lagi main musik. Hati-hati tuh. Tidak ada di sini ya? Nggak ada ya? Nah, jadi fokus nih Pak. Segala tantangan, segala persoalan masalah pun tetap pandang ke depan.
Sekali saya sudah masuk sekolah teologi dan saya mau dibentuk, mau diproses, saya sakit apapun itu, demi tujuan, demi cita-cita, saya mau siap untuk menjalaninya. Amin. Fokus ke depan. Jangan pulang sebelum selesai. Jangan pulang sebelum berhasil. Itu moto dari apa itu? Pemadam kebakaran. Apa motonya? Jangan pulang sebelum ya. Nah itu fokus ya untuk menyelesaikan yang kebakaran sampai habis tuntas, mati itu api. Demikian kita ya, fokus ke depan ya. Jangan sampai kita, artinya di sini mengarahkan diri berbicara yaitu tentang fokus dan tekun ya. Kita tidak hanya menghindari hal terjebak masa lalu, jangan lagi, tetapi juga berarti berlari ke arah tujuan panggilan Tuhan. Tujuan punya dikatakan tujuan yang besar yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Fokus kita hanya tertuju kepada Tuhan. Amin. Amin. Maka setiap langkah kita, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah seterusnya dalam kehidupan ini hanya satu, adalah mengikuti tujuan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Amin. Yang berikutnya, ayo lebih cepat. Ya, ini perenungan bagi kita. Apa yang kita renungkan dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Jadi firman Tuhan hari ini menantang kita untuk meninggalkan beban masa lalu, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, terus melangkah maju dengan tekad, dengan mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu di dalam Kristus. Percaya dan yakin bahwa apa yang telah di depan kita itu pasti lebih besar daripada apa yang di belakang. Amin. Sekali lagi, apa yang di depan itu jauh lebih besar dan akan berhasil dan akan sukses. Jangan lagi terlena dengan apa yang di belakang. Amin. Amin. Jangan fokus ke belakang, fokuslah ke depan. Berikutnya ada 3 hal yang kita renungkan di sini. Yuk, 1, renungan pertama. Lanjut. Sadarlah bahwa saudara tidak pernah sempurna. Ya, sadar bahwa kita tidak sempurna. Punya keterbatasan, punya kekurangan. Mengapa dengan kesadaran itu? Berarti kita membutuhkan pertolongan. Maka dikatakan pertolonganku datang dari Tuhan. Sehingga kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita sadar, jangan pernah merasa kepada orang yang super, orang yang hebat, orang yang bisa segalanya. Jangan. Ya. Kalau kita sadar, berarti kita siap diproses dari segala kekurangan itu. Siap diproses dari segala keterbatasan itu. Siap diproses. Jangan pasrah dengan kekuranganmu. Memang aku bodoh. Aku kan tidak seperti dia. Ya udah begini-begini aja. Orang lain rajin, ya udah memang dia rajin. Ya aku malas, ya memang aku malas. Oh, nilainya dia bagus, ya memang saya nilai udah seperti itu. Sehingga ada usaha pasrah dengan kebodohan. Jangan pernah pasrah dengan kebodohan. Tapi berjuanglah kebodohan itu diubah menjadi satu kepintaran. Amin. Amin. Yang terburuk menjadi yang terbaik. Begitu. Belajar, gitu ya. Ikuti proses. Kalau ada marah-marahin karena kesalahan yang kau lakukan, jangan minggat, jangan melawan, jangan tinggalkan. Oh iya, berarti bukan tidak masih mengasihi saya. Pak Nur masih mengasihi saya. Kalau siapapun yang menegur saudara, menegur kalian ketika itulah bagian dari proses. Jadi sadar. Yang berikutnya, yang kedua. Ya, yang kedua, melupakan apa yang di belakang. Paulus mengingatkan pentingnya melupakan masa lalu, apakah itu keberhasilan, kegagalan, masa lalu, terutama kesalahan dan juga dosa, tidak lagi menguasai hidup kita, membebani kehidupan kita. Makanya kalau ada dosa, dia dapat, jangan sembunyikan. Dosa apapun itu, mungkin kalau saat ini kita masih kebiasaan dosa pornografi, tinggalkan. Mungkin saat ini kau sudah terlanjur melakukan hubungan seks di luar nikah padahal belum istrimu, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mungkin kau sudah hidup dalam hawa nafsu. Ya, ingat
Orang mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Suatu saat Tuhan akan singkapkan. Lebih baik mengaku dosa di depan Tuhan. Mungkin pacar bersama saat ini selingkuh. Ingat, tinggalkan pacar seperti itu. Mengapa? Pacaran aja udah selingkuh, apalagi nanti sudah suami. Dia akan selingkuh, tinggalkan kau. Pacarannya sudah selingkuh. Hati-hati. Ini gara-gara wanita, cintanya tuh membabi buta. Dia baik, dia jahat, bahkan jahat, tetap aja dicintai, nanti juga berubah. Ada seorang gadis seperti itu. Udah tahu pacarnya itu orang narkoba, dia tetap pacaran. Dia bilang, barangkali dengan saya pacaran dengan saya nanti saya akan menasehati, nasihat berhenti dari narkoba, ya kan? Akhirnya pacaran. Nah, akhirnya mau dalam usia pernikahan. Nanti mungkin setelah menikah sudah ikatan suami istri, dia akan lebih mendengarkan nasihat saya, dia akan bertobat. Menikah, tetap narkoba, akan tetap narkoba. Oh, masih tetap bertahan. Oh, nanti setelah dia punya anak, dia tak fokus lagi narkoba itu, dia akan berubah narkoba. Ternyata tak selama hidupnya bertobat menjadi narkoba, menyiksa hidupmu. Kalau udah tahu seperti itu, lebih baik tinggal. Amin. Amin. Yang ketiga, mengarahkan ke depan dengan fokus pada tujuan. Kalau saya sudah tahu apa tujuan hidupmu, dikatakan Paulus berikan teladan untuk terus bergerak maju, berlari seperti yang dikatakan, mengarahkan diri pada tujuan yang ada di depan. Ini berbicara tentang fokus dan tekun. Sebagai orang percaya kita diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu apa? Hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Ada enggak? Amin. Yang lebih tinggi dari situ? Ada enggak? Yang lebih tinggi hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, meraih kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Ada enggak tujuan hidup yang lebih tinggi dari situ? Tidak ada. Ada yang abad, ada yang lebih besar? Tidak ada. Dunia mengatakan boleh itu semuanya, yang kesuksesan, kemegahan dunia boleh. Maka hari ini artis-artis yang terkenal merendahkan Tuhan, meremehkan Tuhan. Apa menjadi kekayaan mereka? Hitungan menit dihanguskan oleh api. Ya, hati-hati. Ya, jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih besar di dunia ini kecuali mengikuti panggilan Tuhan. Amin. Ikuti panggilan Tuhan, raih kehidupan yang kekal. Artinya bukan berarti kita berbuat baik supaya berkekal, tidak, tapi kita akan menuju kepada kehidupan kekal itu. Karena itu sudah disediakan bagi kita. Jadi kita diajak oleh Rasul Paulus ini, jangan pernah putus asa dalam tengah perjalanan. Betapa besarnya pun tantangan, hambatan, jangan pernah menyerah. Ditinggal pacar jangan menyerah. Pacar pindah ke lain hati jangan menyerah. Kurang dan tidak didukung oleh ayah dan ibu jangan menyerah. Jangan menyerah. Ya, hari ini kanker, atau penyakit kanker, kantong kering. Aduh, sekolah teologi ternyata uang saya tidak pernah ada kanker, kantong kering terus. Saya ingat di kampung, ingat di Mentawai, satu minggu pergi menangkap ikan, pulang bawa uang. Di sini mana? Yang ada adalah melihat terus menerus siapa? Kiri dan kanan, dia lagi. Siapa lagi? Orang-orang pelit. Nah kan gitu. Dia pelit. Ah, luar biasa. Katanya rohani, pelit. Lihat seperti itu. Lihat bagi yang marah-marah ibu hatinya, aduh, bosan, jenuh. Pulang saja ke Manado. Pulang saja ke Mentawai. Berarti tidak siap diproses. Kau tidak fokus. Yang berikutnya. Apa udah habis? Ya, penutup. Ini penutup sini. Rasul Paulus mengajak kita untuk apa? Menyadari hidup ini adalah perjalanan. Ya, perjalanan. Nggak tahu kapan, sampai kapan perjalanannya. Ya, sesuai dengan umur yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Yaitu menuju apa? Menuju kesempurnaan. Jadi kita belum ada dalam kesempurnaan. Belum. Nanti menuju kesempurnaan setelah kita bertemu dengan siapa? Yesus. Ya, situ kesempurnaan. Jadi meninggalkan masa
lalu apapun itu yang membebani kita, lalu kita fokus kuat ke depan, ya. Siapkan masa depan yang terbaik. Masa depan yang terbaik ada pada Tuhan. Tinggal kita mau menjalaninya, meraihnya dengan kerja keras, dengan doa tekun, ya. Karena itu dikatakan jangan lagi berdiam diri. Berdiam diri di sini jangan malas-malasan, jangan ogah-ogahan, bekerja apa adanya, jangan. Bekerja itu harus ada rencana, dan tersusun rapi ini apa rencananya. Lalu lakukan apakah yang rencana 1, 2, 3, 4, 5 sudah dilakukan atau belum? Kalau belum, mengapa belum dilakukan? Jadi semuanya harus terencana, terprogram. Kita ikuti. Ya teruslah maju. Dikatakan terus maju dengan mata tertuju kepada siapa? Kristus. Ya dan juga kepada janji-janji. Tuhan berjanji kepada kita. Saya percaya janji Tuhan itu selalu ditepati. Amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, kita bersyukur karena ikat pujian. Lagu ini saya sangat senang sekali. Ya, saya sering nyanyikan kalau di doa pagi. Ya, sekalipun tidak suara yang kencang, tapi ini lagu bagus sekali. Yaitu mataku tertuju kepadamu Tuhan. Kau masuk dalam rencana Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Mataku tertuju